A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudalinnas wa bainatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Shadaqallahul adim. Surah Luqman dari mulai ayat 13 tentang pendidikan terhadap anak. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama duduk di majelis taklim dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu thalabul ilmi, dan insyaallah menjalin ukhuwah tali silaturahim di antara kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjunan kita, suri tauladan bagi kita, panutan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan untuk berjalan fisabilillah di jalan Allah, yaitu thalabul ilmi, langkah kita senantiasa mendatangkan untaian pahala kebaikan dan juga menjadi penggugur dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita dikaruniai keluarga, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan ini melanjutkan tentang tema yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita
berusaha untuk mengintrospeksi diri, perilaku kita, kesalahan kita terhadap anak-anak kita. Hari ini kita coba menguatkan ya, bagaimana kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi harapan kita selaku orang tua di masa yang akan datang, dan juga tentunya kita mengharapkan anak-anak kita bisa dan mampu menghadapi tantangan zaman 10-20 tahun yang akan datang. Mungkin di saat kita sudah lemah, melangkah, lemah, bertenaga kurang, ya, kesempatan kurang, tetapi ada anak-anak kita yang soleh dan solehah mendampingi kita. Tentu ini menjadikan ya kebanggaan, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jangan sampai nanti di usia kita yang sudah jompo, sudah rempo, ya, sudah tenempo, loyo, ya, serba owe pokoknya nama, ya, kita didampingi anak-anak yang tidak soleh, aduh, kayaknya sakit hatinya luar biasa gitu. Ya, tapi kalau di saat kita sudah tidak berdaya, ada anak-anak kita yang memberi motivasi tinggi kepada kita, mengurus kita, maka ini menjadikan kebahagiaan tersendiri di sisa usia kita yang masih Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, maka mendidik anak ini memang tidak bisa kun payakun abrak-kadabrak, seperti membalikan telapak tangan, perlu proses, ya, juga perlu pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, dan beberapa hal yang menunjang terjadinya, terbentuknya anak kita menjadi anak yang soleh. Terutama kita harus tahu dari segi ilmu keagamaan. Saya yakin kalau anak pintar, ya tinggal sekolahkan ke umum pun pintar. Ya, kalau anak pengen bisa, ya tinggal disekolahkan. Tapi masalahnya kalau mengharapkan anak yang soleh, tidak cukup sekolah, tidak cukup belajar di madrasah, tidak cukup belajar di sekolah, tetapi ada peran penting dari kita selaku orang tua. Itu yang sangat menentukan. Karena kata Rasulullah, ya, al-madrasatul ula, ya, pembelajaran yang pertama itu adalah fil bait, di rumah, ya, di mana 24 jam sehari semalam Allah berikan kepada kita, ya, maka besar waktu yang Allah berikan kita bersama anak-anak itu lebih jauh lebih besar daripada, ya, anak-anak kita bersama gurunya misalkan di sekolahnya atau di pengajiannya. Tapi anak kita akan cenderung lebih banyak waktu, ya, bersama kita. Maka membentuk karakter anak itu, ya, bisa ditentukan oleh kita selaku keluarga terdekatnya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Yang pertama, dari mulai lahir, tong dari proses jauh ting muda atos proses nama. Ya, hari ini alhamdulillah ada yang lahir dari jemaah kita. Siapa ya? Mama Pani ya melahirkan. Ya, ya, luar biasa, ya. Kewajibannya apa? Kewajibannya memberikan nama kepada anak kita, namanya nama yang baik. Minimal mengandung doa. Ahmad misalkan. Nah, ya Ahmad artinya Bu. Kan ibu sok terang itu Bapak Ahmad cenah. Terang geningan. Jadi kalau memberi nama anak itu harus ada maknanya, ya, agar menjadi doa. Setiap kita memanggil anak itu menjadi doa. Ahmad itu terpuji artinya. Ya, kalau berarti lebih. Ya. Ahmad terpuji dipanggil terus. Nah, itu akan melekat. Anak kita namanya Iman itu doa dari orang tua. Ya. Setiap kita memanggil anak dengan nama yang baik, maka itu menjadi doa. Maka tidak asal memberi nama itu. Ya.
Jangan sampai kita memanggil anak kita dengan nama-nama yang tidak kita pahami maknanya, sehingga harapan doa terhadap anak akan jauh panggang dari api. Tahu Bu? Artinya jauh panggang dari api, nyata asak-asak. Panggangan jauh ti api harek asakna sate oge jauh, satena dina baki. Air ruhakna digeber we terusnya moal asak-asak atuh. Nah, itu namanya panggang jauh dari api. Nah, begitu juga kalau harapan kita terhadap anak ingin mendapatkan anak yang soleh, minimal dari segi panggilan saja kita memanggil dengan doa. Soleh mah, iman mah, rahmat mah. Make mah eta mah contoh ti Pak Asep. Ade, salah namanya udah Cik Pak Asep rahmat mah cenah. Make mah salah eta mah contoh, ya. Jadi ada kewajiban memberi nama anak dengan nama yang baik. Pada geus dinamaan atuh aya nama, akte kelahiranna geus aya namana teh abi ge teu ngarti naon Melisa misalkan. Punten sanes awan nami Melisana, bingung namina artina naon gitu. Atuh di bumi we panggilan aya nama panggilan kan ada nama asli wayahna aya nama anu namana tidak menyentuh keagamaan ya, tidak membawa doa untuk kebaikan anak ya, di rumah membuat nama panggilan, ada nama asli, ada nama panggilan, ada nama depan, ada nama akhir. Kumaha ibu anu penting ibu manggil anak ibu dengan nama yang baik. Tuh Bu, paham ya? Ya, kalau hari ini kita memanggil anak kita belum ngerti maknanya ya, tinggal koreksi di Google, ada nama anak saya teh ieu teh Cepi artinya naonnya. Bingung misalkan teu artinya taruskan. Ya, di Google taruh artinya Cepi apa ya. Kalau misalkan tidak menyangkut nama untuk kebaikan anak ya kita tambahkan dengan nama panggilan. Tong dirubah budah hese ngarubahna tuh. Ya kudu ngaganti akte kelahiran, ngaganti kakak, bingung, panjang. Tinggal kita punya nama panggilan buat anak, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita harus menanamkan akidah dan akhlak kepada anak-anak kita sejak dini. Akhlak, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang jarang kita ya berikan tuntunan kepada anak kita. Kalau menyuruh baik kepada teman sering, menyuruh baik kepada orang tua sering kita sampaikan kepada anak, tapi akhlak anak kita kepada Allah jarang tersampaikan sejak dini. Nah, maka wajib dan perlu oleh ibu biasakan. Kalau anak mau makan, biasakan berdoa supaya apa? Dia memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Anak teh bertanya, nah mah ini kudu ngadoa wae, makan wae oge. Pan anu masak mama, anu usaha si bapak. Nah ini kudu ngadoa wae. Tanamkan kepada anak bahwa rizki itu Allah yang memberi. Sekuat tenaga ibu, semantap sesehat-sehatnya ayah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka rizki itu tidak akan sampai. Maka tanamkan itu semua kepada anak akhlak. Ya. Akhlak dan akidah. Kalau akidah apa? Kalau akidah keyakinan. Kalau akhlak adalah perbuatan, kalau akidah keyakinan. Itu bedana. Udah makan sok bingung. Pelajaran akidah akhlak. Nah, akidah akhlak teh. Ya, akidah mah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan hati. Kalau akhlak itu perbuatan ya jasmani. Bisa dengan ucapan, bisa dengan tingkah laku. Kalau keyakinan, akidah itu perbuatan hati. Maka ditanamkan kepada anak kita ya, seperti yang tadi dibacakan, Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kalian berbuat musyrik. Janganlah kamu berbuat musyrik. Anak akan bertanya, apa musyrik? Musyrik itu yang pertama beribadah, menyembah bukan kepada Allah. Yang kedua menggantungkan diri bukan kepada Allah. Yang ketiga memohon pertolongan bukan kepada Allah. Jangan sampai anak mendapatkan pertolongan
dari seseorang, dia meyakini bahwa pertolongan itu datang dari orang tersebut. Tapi harus ditanamkan bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka la tusyrik billah, jangan musyrik, artinya memurnikan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya, makanya di dalam surah Luqman tadi Allah berfirman, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika berkata Luqman li ibnihi kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan Luqman ini sedang memberi nasihat, sedang memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan kepada Allah. Anak melihat kita beribadah, sholat, yakinkan bahwa itu sedang menyembah Allah. Ya, inna syirka, sesungguhnya musyrik itu, syirik itu la zulmun adim, adalah dosa yang besar. Yang kedua, ya bunayya, ayat 16. Innaha ing takum misqala habbatin min khardalin patakum fi sohratin aw fis samawati aw fil ar ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika kamu beramal misqala, seberat habbatin min khardalin, ya, seberat biji sawi, fi sohratin, baik itu di dalam batu, ya, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, yakinkan kepada anak bahwa ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan pahala kebaikan. Jadi anak punya motivasi untuk beramal, berbuat baik, yakinkan bahwa setiap amal sekecil apapun, mau di dalam batu sekalipun, yang tanpa luput dari penglihatan manusia, atau di atas langit sekalipun, atau di dalam bumi sekalipun dia beramal, ya'ti bihallah, ya, maka yakinkan bahwa Allah akan mendatangkan balasan atau pahala kebaikan kalau amal baik. Ya, nah itu harus diyakinkan. Jadi seucapnya anak, selangkahnya anak, segeraknya anak, yakinkan bahwa itu akan mendatangkan pahala kebaikan kalau amal baik. Jelaskan juga akan mendatangkan keburukan jika itu amal buruk sekecil apapun. Kenapa? Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu latifun, maha lembut, khabirun, maha teliti. Lembut itu maksudnya, ya, meliputi, ya, segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang paling penting. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, perintah salat. Maka kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Muru, perintahkan oleh kalian, auladakum, kepada anak-anak kalian, bisolati, untuk mendirikan sholat, wahum abna'u sab'i sinin, dan saat itu mereka, anak-anak kalian, anak-anak kita semua, berumur 7 tahun. Mulai anak-anak 7 tahun harus sudah diperintahkan untuk sholat, maka tugasnya berat. Ya, yang pertama, sebelum sholat ada kewajiban orang tua menjelaskan sebelum sholat harus bersuci, minimal ngajarkan wudu. Ya, saat 7 tahun diperintahkan sholat, minimal sholat itu bersih dari hadas, ya, kecil minimal, maka ajarkan berwudu, bersih dari najis, maka jelaskan tentang najis. Berat, ya, 7 tahun anak harus sudah disampaikan pelajaran seperti itu. Atos bu, terangkan bu, tikotok teh najis gitu lah, tinggal tikotok teh ya, ay budak teh apal eta teh najis, kudu dijelaskan, ya.
tentang najis, muhapapa, muwasito, mugolodo, muhapapa najis ringan, ya, mutawasito najis sedang, ya, mugolodo najis nu berat. Nah, itu dijelaskan karena itu berkaitan dengan sholat. Kalau sholat ada najis atau berhadas, maka sholatnya tidak sah. Maka ada kewajiban juga di samping mendidik anak tentang bacaan sholat, gerakan sholat, juga harus dididik tentang kebersihannya, wudunya, ya. Itu Bu. Jadi dari mulai sab'i sinin 7 tahun. Kumalamun geus gede, kata Rasulullah, wadribuhum alaiha, pukul oleh kalian mereka itu alaiha atasnya, wahum abna'u asrin waparriku, ya. Dan pukullah oleh kalian jika anak itu tidak sholat abnai asrin setelah umur 10 tahun. Di 7 tahun dididik mun hese, 8 tahun hese kene, 8 tahun hese, 10 tahun can daek sholat, maka pukul. Ya, tapi kadang botong sirahna takol ku palu sirahnanya tuh ibu nuka rumah sakit, ya, rumah sakitna kurang kali ibuna ke penjara, aya nama bu sakedik oge nyolek kurang kali nyintrek mulang kali aya nama diadukeun tos ya, kadang-kadang berat jadi guru teh bu, aya nama disintrek melanggar HAM teu disintrek da budakna tuh kudu disintrek, ya. Matak bingung aya nama sedikit keras kepada anak didik jadi masalah diantepkeun nya kitu teh ngaranna ge budak, ya. Maka kata Rasulullah, apa wadribu, pukul mereka yang sudah berumur 10 tahun can mendirikan salat, pukul, ya. Tapi yang mendidik. Kemudian waparriku, dan pisahkanlah bainahum, di antara mereka, fil madoji, dari tempat tidurnya. Lamun geus 10 tahun mah budak teh bobona ulah sareng sepuh, ulah sareng indung bapana, ulah sareng adik atau apa kakaknya atau adiknya, pisah. Upasep da kumaha kamar ngan hiji budak 4 misalnya, atuh pisahkeun wayahna halangan kunaon we, ya. Da ini mah ajaran Rasul. Setelah usia 10 tahun wajib, ya, mendidik anak, paksa kudu sholat namun teu dipukul, ya. Anu kedua, tempat tidurnya harus dipisahkan, ya. Itu didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, karek yang kedua bu, tadi menanamkan akidah dan akhlak, ya. Yang ketiga, mengajarkan kecintaan, nih bu, yang penting, kepada Al-Quran. Karena anak akan mustahil menjadi orang yang bertakwa tanpa Al-Quran, itu mustahil. Bisa jadi hanya baik di hadapan manusia, berakhlaknya baik, ya, kelakuannya baik, itu di hadapan manusia. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang namanya bertakwa, ya, inna akramakum indallahi atqakum, itu wajib dibimbing dengan Al-Qur'an. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang keduanya, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini Al-Qur'an, itu, ya, zalika itu. Itu Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk, ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Al-Qur'an menjadi kunci, ya, soleh dan tidaknya seorang anak. Maka kewajiban kita adalah mengajarkan kecintaan kepada Al-Qur'an. Lamun budak geus resep, geus cinta kana Qur'an, insyaallah dititah maca moal hese, dititah ngaji moal hese. Tapi kalau tidak ada kecintaan kepada Al-Qur'an, maka anak akan sulit untuk diarahkan oleh kita. Tanamkan sejak dini kepada Al-Qur'an. Anak ngalengkahan Quran, carekan, omelan, bejaan, tong dilengkahan. Jadi menghargai kepada Quran. Quran golar-goler dihanap, budak ngalengkah kaluhurkeun, suruh anak, ya. Itu tanda, ya, atau mulai pembelajaran untuk mencintai Al-Qur'an, ya. Karena kalau tidak anak cinta kepada Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, ya akan sulit, ya, menjadi harapan anak kita di masa yang akan datang, terutama
harapan menjadi anak yang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ini mah umum ya, kalau anak sudah dewasa, sudah punya kemampuan ya, maka nikahkanlah anak tersebut, terutama kalau perempuan ya. Kalau laki-laki ya itu menikah harus ada syarat, sorot, sirit, syarat, sorot itu 3 komplit. Ya, muntah itu alimen ya. Perempuan mah alimen, ibu kersa ya gaduh minantu pamegatna segala kakirangan pan alim ya. Maka syarat sirit, nah itu harus sorot itu wibawa kedewasaan ya. Kalau syarat mah nya padamelan harta untuk ya melangsungkan rumah tangga. Maka kalau anak sudah dewasa punya kemampuan harus segera dinikahkan ya. Nah itu adalah usaha kita di dalam ya menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Minimal kata Rasulullah tadi adalah perintahkan untuk melakukan atau mendirikan sholat. Itu mutlak harus ya. Karena sholat itu menjadi tihangnya agama ya. Kalau dia meninggalkan sholat maka dia juga sudah meninggalkan agama ya. Kemudian yang selanjutnya wa'mur bil ma'ruf, perintahkan agar anak itu berbuat kebaikan ya. Mulai dari kecil anak disuruh berbuat kebaikan. Wanha anil mungkar, dan juga berusaha ya mencegah dari perbuatan mungkar. Wasbir ala ma asobak, dan tanamkan kepada anak tentang kesabaran. Bagaimana cara menanamkan anak pada kesabaran? 1, kalau jatah makan siangnya jam 12, anak renghek jam 11, tahan dulu bu. Sabar ya anak, tinggal sejam lagi gitu. Sabar, dia tanamkan kesabaran. Ya. Itu walaupun sepele tapi menanamkan kesabaran itu sangat penting. Karena nanti anak itu tumbuh dewasa akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Jangan mengira anak semakin dewasa dia akan hilang dari kesulitan, justru akan bertambah kesulitan. Ya, nah maka tanamkan kesabaran. Ya, ini firman Allah dalam ayat 17-nya, wasbir ala ma asobak, dan tanamkan ya kesabaran ala ma asobak, atas apa yang menimpamu ya. Inna zalika, sesungguhnya yang demikian itu min azmil umur ya. Itu yang disarankan ya menjadi sebuah urusan ya, termasuk dari yang ditekankan dari sebuah umur. Umur di sana adalah urusan, bukan umur usia ya. Kemudian yang selanjutnya wala tusair khaddaka linnas. Ya, ajarkan kepada anak agar tidak ya memiliki sifat judes. Tahu judes bu? Ya, tidak pernah tersenyum kepada orang lain teh. Ya, memalingkan muka kepada orang lain, jutek, cek bahasa ieu nama ya, judes. Ya, maka di sini jelaskan wala tusair khaddaka linnas, jangan memalingkan wajahmu linnas kepada manusia ya. Jadi harus ya cek orang Sunda namanya ya, harus amis budi ya, lain amis gula bu. Maksudnya ya banyak tersenyum gitu ya. Itu ditanamkan. Wala tamsi fil ardi, dan juga tanamkan agar anak tidak berjalan di muka bumi ini marohan dengan sombong. Jangan sampai anak kita memiliki sifat sombong. Ya, biasanya kalau anak mah kalau sudah berbicara suka membanggakan orang tua ya. Bijakeun kasih bapak, si mama, cek nu hiji deui sok bijakeun ke polisi. Cek nu hiji deui sok ka tentara, tuluy membangga-banggakan ya. Nah, ini harus sedikit-sedikit mulai ditanamkan sifat percaya diri kepada dirinya, tetapi tidak menimbulkan kesombongan ya. Tuh, yang selanjutnya waqsid fi masyika, dan sederhanakanlah fi masyika dalam berjalan, wagdud min sautik, dan juga rendahkan
suaramu. Ya, anak mulai diarahkan setelah memiliki pemikiran, pemahaman mana salah dan mana benar. Tanamkan kepada anak yang pertama, jangan berjalan dengan sombong, kemudian juga jangan ya mengeraskan suara. Ya, makanya dalam ayat lain ya ini diselatkan di lanjutannya, inna angkara aswati la sautul hamir. Seburuk-buruknya suara adalah suara keledai, badan kecil tapi suaranya ngengkreng, jenger. Nah, ini usahakan kepada anak kita agar bisa merendahkan suara. Ya, tidak teriak-teriak, tapi perlu proses, kesabaran, dan tentunya ini adalah menurut ya usia dan kesadarannya masing-masing. Kewajiban kita selaku orang tua adalah memberi arahan, membimbing 24 jam. Anak menjadi tugas kita. Maka kenapa anak itu disebut ya ujian? Karena memang menguji kita, menguji kesabaran kita, menguji keinginan kita, menguji cita-cita kita untuk memiliki anak yang soleh. Ya, sebagai penutup dari surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, surat keempat ayat 9 Allah berfirman, wal yashallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Perhatikan, Bu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Kita harus takut kalau anak kita jadi tumbuh kembangnya dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Lemah ilmunya, lemah ekonominya. Kita meninggalkan artinya kita meninggal dunia ini, anak-anak kita dalam keadaan lemah, terutama ilmunya, ya, akidahnya, keyakinannya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi masalah bagi kita di yaumil hisab. Maka dijelaskan, hendaklah kalian takut kepada Allah ya terhadap orang-orang yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Harus takut, Bu. Maka didik anak dengan baik. Yang mereka khawatirkan hanya kesejahteraan mereka saja dari segi harta, kepintaran, tapi dari segi kesolehan itu yang harus kita takutkan. Oleh sebab itu kata Allah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kunci dari anak soleh dan soleha salah satunya adalah dari ucapan kita. Satu, tadi panggilannya harus panggilan yang mengandung doa yang baik. Yang kedua, jangan mengajarkan kita dengan perkataan yang kasar, ropas, atau tidak ya sesuai dengan aturan agama. Qaulan sadida, harus berkata dengan yang benar, yang baik. Kalau kata benar itu, kalau A katakan A, kalau B katakan B. Ya, makanya dalam ayat lain ya, qaulun ma'ruf walau kana muran. Ucapan yang baik walaupun itu rasanya pahit. Ucapkan, weh. Jadi benar itu bukan lembek suara kita, bukan tutur katanya lemah lembut, tapi benar menurut aturan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama tentang kewajiban dan larangan. Ya, itu ditanamkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dari penjelasan minggu kemarin sampai hari ini ya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak itu ya menjadi tanggung jawab kita, keluarga kita, bukan tanggung jawab orang lain. Adapun ibu menitipkan ya anaknya mengaji di tempat pengajian, itu hanya ikhtiar saja, hanya 1 jam saja, sisanya ibu yang menentukan. Jadi lingkungan keluarga itu menentukan terbentuknya anak-anak yang soleh dan soleha. Maka solehkan diri kita, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh. Insya Allah anak mau nuturkan sasaha. Selama anak bersama kita selaku orang tua, maka anak akan mengikuti orang tuanya. Walaupun kadang-kadang
membangkang, kadang-kadang mengesalkan, kadang-kadang menjengkelkan, itu mah sifat anak sudah biasa. Tapi kalau ibu istiqomah dalam keadaan A, insya Allah anak akan menjadi A. Ya, karena memang tergantung orang tuanya. Shadaqallahul adzim.